Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya sedang berada di Gunung Bromo, tepatnya di Penanjakan dengan ketinggian kurang lebih 2700 mdpl dan temperatur udara yang kurang lebih kisaran 10 sampai 12 derajat. Gunung Bromo berada persis tepat di belakang saya, tetapi keindahannya tidak bisa kelihatan oleh karena tertutup dengan kabut. Kabut ini menghalangi saya dan orang-orang di sekitar tempat ini untuk melihat pemandangan yang indah itu. Seringkali pengalaman yang seperti ini terjadi di dalam pergumulan kehidupan kekristenan kita. Petrus mengalami itu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, di sana diceritakan bahwa Raja Herodes untuk mengambil simpati daripada orang-orang Yahudi, dia menangkap Yakobus dan memerintahkan untuk membunuhnya. Dan kali ini dia menangkap Petrus dan memenjarakannya. Dan tentu tidak tunggu berapa lama lagi, dia akan mengeksekusi Petrus sebagaimana Yakobus. Ketika Petrus terpenjara, dia terpisah dari kumpulan umat-umat Tuhan. Suasana hatinya diuji. Pengharapannya mungkin diuji oleh Tuhan. Seolah-olah ada kabut yang dapat memisahkan dia daripada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, satu rahasia iman, bagaimana Petrus boleh terlepas dari penjara itu, dari belenggu, dari ikatan rantai yang begitu kuat yang membelenggu dia, dari penjagaan penjara, tentara-tentara yang begitu luar biasa menjaga dia. Satu rahasianya terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayatnya yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mereka mendoakan Petrus supaya Petrus ditolong oleh Tuhan. Cerita selanjutnya disebutkan bahwa benar Allah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Petrus. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, percayakah saudara bahwa doa mampu mengusir kabut belenggu kehidupan? Petrus membuktikannya. Ketika dia didoakan, ketika dia berserah kepada Tuhan, ketika umat-umat Tuhan mendoakannya dengan tekun, Alkitab mencatat bahwa malaikat Tuhan diperintahkan untuk menolong Petrus melewati penjaga yang berlapis-lapis. Ini seolah-olah menggambarkan masalah dalam kehidupan kita yang mungkin berlapis-lapis, saudara. Tetapi Tuhan mampu membuat kita menerobosinya karena malaikat Tuhan bersama-sama dengan kita. Janji Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat yang ke-8 bahwa malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan dia. Saudara-saudara, apakah engkau takut akan Tuhan? Apakah engkau sedang didoakan oleh orang-orang yang mengasihimu? Rahasia hidup yang diberkati di dalam Tuhan adalah ketika kita mendapati di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa di sekitar kita ada orang yang mengasihi kita. Di sekitar kita ada orang yang mau mendoakan kita. Ketika ada orang yang mau melakukan itu untuk kita, maka saya percaya kita akan diberkati. Pertanyaannya untuk saya dan saudara, kita mungkin boleh bergaul dengan siapa saja dalam kehidupan kita, tetapi apakah engkau memiliki orang-orang yang senantiasa setia mendoakanmu? Kalau engkau memiliki orang-orang yang setia mendoakanmu, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara apapun pergumulan saudara. Siapapun yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan saudara, maka Tuhan mampu melepaskan saudara dari belenggu penderitaan tersebut dan memberikan saudara kelepasan, kemerdekaan, dan kelegaan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara. Amin.
Bagaimana kabar saudara pada Sabat ini? Kami yakin dan percaya dimanapun umat Tuhan berada saat ini, perlindungan dan berkat Tuhan menjadi bagian kita sepanjang Sabat ini. Kita tentu bersuka cita karena kita bisa bertemu kembali dalam acara ibadah Sabat yang langsung disiarkan dari Studio Hope Channel Borneo di Balikpapan. Namun kita yakin bagaimanapun bentuk ibadah kita dalam masa sulit ini tidak menutup berkat Tuhan untuk kita sepanjang Sabat ini. Ayat hafalan kita sepanjang minggu ini tertulis dalam Daniel 12 ayat 3 yang berbunyi, "Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya." Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita Sabat ini, mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami akan memulai kebaktian sekolah Sabat kami. Berikan kami Roh Kudus supaya kami dapat mengerti apa yang dibicarakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan ini kita akan dengarkan dan saksikan dua buah lagu pujian berturut-turut yang akan dibawakan oleh yang pertama, Kecapi Sion dari Kutai Barat dengan judul Syukur Tuhan. Yang kedua, BWA Agape Balikpapan dengan judul Ya di Sana. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan.
negeri Allah yang mulia di seberang sana. Air hidup mengalir, buah-buah limpah. Sana tak lagi khawatir, lapar dan haus lenyaplah. Ya di sana, di pantai Laut Kaca, ya ke sana, aku rindu pindah. Tiada susah, tiada duka, negeri Allah yang mulia di seberang sana. Mari bersama-sama menuju ke sana. Yesus mengundang semua, siarkan undangannya. Ya di sana, di pantai Laut Kaca, ya ke sana, aku rindu pindah. Tiada susah, tiada duka, negeri Allah yang mulia di seberang sana. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 6 mengatakan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum." Injil atau kabar baik harus diberitakan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan dalam situasi dunia yang genting ini, kabar baik tentang keselamatan harus kita kumandangkan. AWR atau Adventist World Radio Borneo siap mengudara melalui siaran bahasa Dayak Ngajub mulai tanggal 29 Maret 2020 untuk mengumandangkan kabar baik yang menguatkan iman. Siaran Radio Advent Bahasa Dayak Ngajub akan memberitakan kabar baik tentang pola hidup sehat, keluarga bahagia, dan tentunya tentang firman Tuhan. Siaran Radio Advent Bahasa Dayak Ngajub dapat kita dengar melalui gelombang radio SW pada frekuensi 11955 kHz dan juga melalui podcast yang dipancarkan langsung dari Pulau Guam pada pukul 6 sampai 6.30 pagi setiap hari waktu Indonesia Tengah. Semoga siaran radio ini bisa menjadi berkat bagi kita, khususnya bagi saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Dayak Ngajub. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan atas lagu pujian yang sudah kita dengar dan saksikan bersama. Biarlah lagu pujian ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Kita akan mengikuti acara diskusi sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta David Panjaitan dan kawan-kawan. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Joyful dengan judul Dengan Iman. Ku percaya setia, ku percaya hidupku diberi buat yang lain. Ku tahu cinta kasih, ku tahu kejujuran, namun takkan cukup. Hanya dengan iman Engkau pastikan berubah. Percaya Yesus, Dia hidup. Dengan iman kau dengar suara panggil, jaga langkahmu, kau tak sendiri. Dengan iman kau dapat damai seperti seorang bayi tertidur lelap.
dari debu kepada bintang-bintang. Kitab Daniel berakhir bahagia. Walaupun Daniel tidak dapat melihat kesudahannya, tetapi Daniel yakin bahwa nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan kepada dia adalah pasti dan akan terjadi. Tuhan itu menuntun langkah Daniel dan teman-temannya, langkah umatnya. Jadi siapa saja yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, jaminannya adalah bahwa nama orang itu akan tercatat dalam buku apa? Kehidupan. Tuhan katakan meteraikanlah, artinya otoritas Tuhan yang memeteraikan itu, dan Tuhan juga yang berhak untuk membuka seperti di buku Wahyu. Kita perlu tahu ini, tapi bukan ini poin utamanya. Kita sering habiskan energi untuk menghafal ini. Poinnya adalah ada satu masa penantian yang itu akan happy ending, bukan hanya untuk Daniel, tapi untuk apa? Untuk semua umat Tuhan. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan pertama tahun 2020 membahas mengenai Daniel, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran terakhir, pelajaran 13 dengan judul Dari Debu kepada Bintang-Bintang. Di studio sudah hadir sahabat yang akan menemani kita berdiskusi. Seperti biasa, mereka akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah, adakah buku atau film favorit yang endingnya atau cerita akhirnya itu unpredictable atau tidak bisa ditebak. Oke, silakan. Shalom, nama saya Bella Donawena. Saat ini saya berjemaat di Tumoto Pondok Indah. Kalau untuk film, Hacksaw Ridge. Karena dia itu tentara yang harusnya dia ikut berperang, tapi dia benar-benar bergumul untuk dia tetap ikut masa militernya, tapi dia tidak mau membunuh. Jadi memang susah ditebak apa endingnya. Oke, baik, terima kasih Bella. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Kalau ditanya film atau buku yang endingnya tetap bisa ditebak, salah satunya yang saya suka, Catch Me If You Can. Seorang penipu yang dikejar oleh polisi federal, tapi di endingnya malah bekerja sama untuk memberantas penipu yang lain. Oke, baik, terima kasih Norman. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Bella, Norman, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau Pendeta gimana? Ada buku atau film yang favorit? Favorit banyak ya, banyak. Salah satunya Braveheart. Itu Mel Gibson. Itu cerita tentang pahlawan orang Skotlandia. Biasa kan kalau pahlawan akhirnya itu menang. Ini justru dia mati. Jadi set ending gitu ya? Set ending. Ada beberapa film yang set ending tapi asik untuk nontonnya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan segera memulai diskusi kita. Untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Norman. Ayat inti kita pada bacaan ke-13 ini terdapat dalam Daniel 12 ayat yang ke-3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas pimpinan hingga pada saat ini. Kami telah siap untuk mendiskusikan Sekolah Sahabat. Kiranya Engkau pimpin kami sepanjang kami berdiskusi, berarti juga pendeta yang ada di sini, Pendeta Panjaitan, agar dapat menuntun kami untuk berdiskusi lebih baik ya Bapa. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Kita sudah masuk di pelajaran terakhir, pasal terakhir dari kitab Daniel. Tadi kalau pendeta bilang biasanya kalau cerita atau film atau buku pahlawan gitu kan, biasanya kalah duluan akhirnya menang. Nah,
Ada beberapa mungkin film-film yang tadi teman-teman sudah sebutkan yang endingnya itu nggak bisa ketebak gimana. Kayak tadi penipu dan polisi dikejar-kejar akhirnya bekerja sama, atau seorang tentara bagaimana dia nggak mau mengangkat senjata di masa militernya, kita nggak tahu gimana endingnya. Nah, untuk pelajaran kita pada pekan ini, kita akan melihat gimana sih endingnya dari Daniel dan kawan-kawannya. Kalau kita baca di pelajaran Sahabat Petang kita, kitab Daniel dimulai dengan Nebukadnezar menyerbu Yudea dan membawa tawanan ke Babel. Itu kayak awal-awalnya kalah duluan gitu ya, superhero biasanya kalah duluan, orang baik biasanya disakitin duluan atau kalah duluan lah intinya. Kitab Daniel diakhiri dengan Mikael berdiri untuk membebaskan umat Allah dari Babel akhir zaman. Yaitu seperti yang diperlihatkan di seluruh kitab Daniel, pada akhirnya Allah mengerjakan segalanya demi kepentingan umatnya. Dan kita melihat sudah dalam 12 pelajaran yang terakhir bagaimana Tuhan itu menuntun langkah Daniel dan teman-temannya, langkah umatnya. Walaupun dalam situasi pengasingan, dalam situasi mereka tertawan, mereka berada di negeri yang asing, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan dan bahkan Allah asing, tapi Tuhan tetap menuntun dan menyertai langkah mereka. Seperti yang telah kita lihat juga, Daniel dan teman-temannya tetap setia kepada Allah dan menunjukkan kebijaksanaan yang tak tertandingi di tengah-tengah pencobaan dan tantangan di dalam pengasingan. Demikian juga ketika menghadapi kesengsaraan, umat Allah akhir zaman juga akan tetap setia, terutama selama waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Seperti Daniel dan teman-temannya di Babel, mereka akan menampilkan kebijaksanaan dan pengertian. Mereka tidak hanya akan mengalami kebijaksanaan sebagai kebajikan pribadi, tetapi akan dilakukan sebagai konsekuensi dari kebijaksanaan itu untuk memimpin orang lain kepada kebenaran. Beberapa akan mati atau dihukum mati dan dengan demikian kembali menjadi debu, tetapi mereka akan dibangkitkan untuk kekekalan. Jadi kita akan melihat di akhir dari kitab Daniel ini seperti apa sih? Bukan hanya akhir cerita dari Daniel dan teman-temannya, tapi juga akhir zaman, yaitu di mana kita berada dan hidup saat ini. Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dan masuk di pelajaran hari Minggu. Silakan Bella. Iya, di hari Minggu ini menceritakan, tadi Kak Yola juga udah sempat singgung mengenai Mikael, pemimpin besar kita. Dan di dalam Daniel 12 ayat 1 itu menggambarkan bagaimana pengubahan jalannya sejarah di akhir zaman. Jadi di dalam Daniel 12 ayat 1, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi di dalam setiap pasal dari Daniel, sejauh ini dimulai dengan menyebutkan penguasa-penguasa bangsa kafir. Seperti awalnya dari Daniel 1 mengenai Nebukadnezar, penguasa-penguasa seperti itu. Tapi berbeda dengan Daniel 12 ini, bagaimana Daniel 12 ini menjelaskan adanya penguasa atau pemimpin ilahi yang muncul, yang bangkit untuk membebaskan umat Allah dari tangan musuh-musuh. Jadi kita udah tahu ada beberapa pergantian raja di Daniel, dan akhirnya setelah di Daniel 12 menjelaskan bagaimana Mikael atau penguasa ilahi ini muncul. Dan di saat Daniel melihat makhluk surgawi di sungai Tigris di dalam Daniel 10, sebenarnya ini juga adalah makhluk yang sama, yaitu Mikael yang muncul di Daniel 12. Dan di sini ada beberapa dijelaskan bagaimana Mikael itu muncul di beberapa pasal sebelum Daniel 12. Dan tadi yang pertama adalah di Daniel 10, dan
di Daniel 10, Mikael muncul sebagai wakil surgawi bagi umat Allah. Lalu yang kedua, sebagai anak manusia di Daniel 7, lalu panglima bala tentara di Daniel 8, dan seorang yang diurapi, seorang raja di Daniel 9. Jadi Mikael yang arti namanya itu adalah siapa yang seperti Tuhan, kita sudah tahu bersama bahwa pasti itu adalah Yesus itu sendiri. Dan penting untuk kita mencatat waktu intervensi atau waktu campur tangan Mikael di Daniel 12 ini, di mana di Daniel 12 ayat 1 dia mengatakan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kita harus balik lagi ke pasal sebelumnya. Jadi di Daniel 11 ayat 40 sampai 45 menjelaskan waktu tentang peperangan dari penguasa-penguasa selatan, utara, timur dan barat. Dan inilah di saat setelah itu, pada waktu itu muncullah Mikael di Daniel 12 ayat 1. Dan ungkapan ini merujuk pada periode waktu yang meluas dari jatuhnya gabungan pemerintah dan agama yang zaman dulu populer di tahun 1798 hingga kebangkitan pada akhir zaman. Jadi munculnya Mikael itu bukan di zaman Daniel pada masa lalu, melainkan di saat nanti di akhir zaman dan setelah beberapa periode waktu yang kita sudah pelajari nubuatannya sebelum-sebelumnya. Dan di kedatangan dari Mikael ini memiliki dua aspek yang penting, dan kedatangan Mikael ini memiliki karya yang begitu penting, yaitu di Daniel 12 mengatakan kata muncul. Jadi bukan hanya muncul saja, tapi menggambarkan tindakannya. Pertama, kata kerja muncul menggambarkan kebangkitan raja untuk menggambarkan tindakannya yang pertama, yaitu kebangkitan raja untuk menaklukkan dan memerintah. Jadi kata kerjanya juga berkonotasi dengan pengertian militer. Jadi di sini Mikael akan menunjukkan bahwa dia bertindak sebagai pemimpin militer yang melindungi umatnya dan memimpin mereka secara khusus selama tahap-tahap terakhir dari pertentangan besar. Jadi dia akan ikut bersama umat-umatnya untuk berperang sebagai pemimpin militer. Dan yang kedua, kata kerja muncul itu sebagai pengaturan penilaian. Jadi yang pertama adalah militer, yang kedua lebih ke hukum. Di mana di sini dijelaskan bahwa Mikael akan menjadi pembela di pengadilan surgawi. Sebagai anak manusia, dia datang sebelum yang lanjut usianya untuk mewakili umat Allah selama pengadilan investigasi atau pra-advent di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Dengan demikian, Mikael yang muncul atau berdiri membangkitkan aspek militer dan hukum dari pekerjaannya. Dengan kata lain, dia diinvestasikan dengan kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh Allah dan dengan otoritas untuk mewakili umat Allah di pengadilan surgawi. Jadi kita tahu bersama bahwa Tuhan sudah diberikan, Yesus sudah diberikan kekuatan atau otoritas untuk menjadi seorang pemimpin yang akan menyatu dengan umat-umatnya untuk ada di akhir zaman. Begitu juga dia akan ada di pengadilan surgawi untuk umat-umatnya. Oke, baik, terima kasih Bella penjelasannya. Silakan Pendeta. Baik, bukan menambah, tapi mengulangi saja. Kalau kita melihat pelajaran Sabat kedua, di sana dikatakan bahwa pahlawan di dalam buku Daniel itu adalah Tuhan, bukan Daniel, tapi siapa? Tuhan. Di alinea yang kedua itu ya. Nah, lalu masuk ke pelajaran Sabat 12 dan Sabat 13. Sabat 12 berkata bahwa Daniel 11 itu sama dengan Daniel 2, 7, 8, 9. Kan begitu. Jadi Daniel 2, 7, 8, 9 sama dengan Daniel 11 itu satu alur satu tingkat gitu ceritanya. Nah, khusus Daniel pasal 12 itu menceritakan apa yang terjadi di dalam Daniel 8 dan 9. Karena kalau kita dari urutan patung Nebukadnezar, mimpi yang dilihat Nebukadnezar itu kan yang terakhir itu adalah batu yang jatuh. Lalu mimpi Daniel juga ada yang menang.
kan gitu kan. Lalu nah, di dalam Daniel pasal 12 ini diceritakan lebih dalam siapa yang menang itu. Pertama adalah siapa? Mikael. Mikael itu adalah Yesus. Itu sejalan dengan pelajaran Sabat yang ke-12, bahwa pahlawan daripada buku Daniel itu sendiri adalah siapa? Yesus Kristus. Nanti kita lanjut. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, silahkan Norman. Untuk pelajaran hari Senin, ya. Judulnya tertulis dalam kitab. Nah ini mengacu pada Daniel 12 ayat 1 di yang terakhir. Seperti yang belum pernah terjadi sejak pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, di paragraf di awal tuh dijelaskan bahwa waktu Mikael mengintervensi atau ikut campur tangan, maka akan terjadi satu waktu kesesakan yang belum pernah terjadi seperti sebelumnya. Kalau Ellen G. White menuliskan, dia menambahkan bahwa sebuah kehancuran dunia yang bahkan melebihi kehancurannya Yerusalem. Jadi lebih-lebih lagi. Nah, tapi sudah diberikan sebuah janji bahwa umat Allah itu akan diselamatkan. Yang jadi pertanyaan adalah kan, ini kitab mana? Di Alkitab sendiri ada dua jenis kitab. Yang pertama adalah kitab kehidupan, yang kedua adalah kitab yang menjadi sebuah database di mana perbuatan kita ini dicatat. Nah, yang bikin orang penasaran lagi adalah kalau memang kitab yang di database ini mencatat semua apa yang kita lakukan, maka apakah tugasnya si kitab keselamatan ini, si kitab kehidupan ini? Di sekolah sahabat kita itu sudah dijelaskan bahwa kitab kehidupan itu merupakan sebuah menjadi bukti yudisial kepada seluruh semesta bahwa kita adalah milik Yesus. Bahwa disitulah disebutkan bahwa ketika kita mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita mengikuti Dia sebagai juru selamat, maka kitab kehidupan itu istilahnya ikut menjadi sebuah menjadi sebuah pertimbangan ketika di pengadilan surga nanti, ketika kitab kita itu dibuka, catatan kita itu dibuka, maka kitab kehidupan itulah yang ikut membantu untuk jadi sebuah pertimbangan di pengadilan surga nanti. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih Pendeta, apa pegangan yang bisa kita pegang sekarang untuk menjadi satu jaminan bahwa kita ini aman nih, karena kitab kehidupan itu ada gitu loh. Sementara kan kita nggak bisa tahu langsung apakah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan gitu. Oke, silakan Pendeta. Langsung ya? Ya. Oke, jadi Norman, pertama yang mau saya tanggapi adalah kenapa disebut kitab? Karena zaman penulisan buku Daniel ini atau zaman Daniel itu semua catatan dicatat di kitab. Oke. Kalau zaman sekarang mungkin di cloud ya. Ya, di cloud. Ya, namamu tercatat di cloud atau tidak. Kalau zaman sekarang Daniel modern kan gitu. Intinya ada satu media yang akan digunakan untuk mencatat. Lalu kenapa harus dicatat? Ini adalah satu kabar baik untuk Daniel. Bayangkan, saya ingin merasakan bagaimana kesedihan, kegusaran, kesusahan Daniel melihat situasi yang terjadi. Sehingga dia berpikir, namaku diingat nggak ya? Ya sama seperti orang pacaran kan, ya mungkin Norman atau Bella atau Yola pacaran jarak jauh, kan enak tuh denger, Dek, namamu tertulis di hatiku. Waduh, tertulis kan enggak juga kan? Kan enggak juga kan. Tapi satu ungkapan menyatakan satu ungkapan yang untuk membuat orang itu yakin. Kan gitu. Itu. Lalu yang ketiga, apa jaminan? Nah, kan gitu. Yang pertama, jaminan kita adalah iman kita, Norman. Nah, yang mana yang perlu kita imani? Kan itu kan, yang mana perlu kita imani? Oke, pertanyaannya adalah, apakah semua orang di dunia akan dihakimi? Ya kan?
apakah semua orang yang dunia akan dihakimi? Karena penghakiman itu adalah untuk cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dengan sederhananya adalah, dulu Allah menciptakan dunia ini adalah untuk tempat kerajaan daripada Adam. Tapi Adam kalah oleh setan, sehingga setan mengklaim bahwa dunia adalah miliknya. Jadi pada dosa ada terpisah dari Tuhan, kan itu sederhana. Jadi pada waktu kita terpisah dari Tuhan, kita menjadi milik setan, artinya kita bukan milik Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita menjadi milik Tuhan? Kan gitu. Buku Roma katakan Allah itu adalah redeemer kita, juru damai kita. Jadi siapa saja yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, jaminannya adalah bahwa nama orang itu akan tercatat dalam buku apa? Kehidupan. Jangan pikirkan bahwa ada buku tebal di sana. Jangan bayangkan seperti itu. Yang pasti adalah Tuhan akan ingat kita bahwa proses waktu kita menerima Dia sebagai juru selamat kita itu akan tercatat. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Tapi kita diselamatkan berdasarkan kasih karunia kita. Makanya perlu ada catatan otentik, ya, data-data otentik yang akan diperdebatkan di depan persidangan. Kalau dulu mungkin zaman opanya Norman, pendeta Hendricks, sering biasa khotbahkan pendeta zaman, oh nanti penghakiman tuh akan ada layar. Ya, pengertian mereka saat itu seperti itu. Ya, seperti kayak hologram gitu. Ya, pengertian orang seperti itu. Tapi mungkin dengan bertambahnya pengetahuan, menerjemahkan kalimat itu bisa berubah-ubah, tapi prinsipnya tetap sama, bahwa perbuatan kita akan tercatat dan kita akan diadili, bukan diselamatkan ya, diadili berdasarkan perbuatan kita. Jadi pertama, sederhananya kita perlu imani. Apa yang perlu diimani? Kematian Yesus sudah cukup untuk menghapus dosa kita, menebus pelanggaran kita. Waktu kita menerima Dia, nama kita tercatat dalam buku apa? Kehidupan. Baik, terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi masuk di pelajaran hari Selasa. Judulnya adalah Kebangkitan. Di dalam Daniel 12 ayat 2 dan 3 kita lanjutkan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Di sini kita membicarakan mengenai kebangkitan, dan ini adalah satu hal yang merupakan pengharapan kita semua ya, pengharapan kita semua, karena di dunia yang fana ini nggak ada yang kekal gitu, nggak ada yang bertahan selama-lamanya. Orang yang paling tua sekalipun di dunia ini, pada akhirnya mereka akan meninggal. Sesehat apapun orang, pada akhirnya mereka akan meninggal. Mereka tidak akan hidup selama-lamanya. Tapi ada satu pengharapan, dan ini adalah hal yang membahagiakan harusnya bagi umat Tuhan. Walaupun ketika kita mengalami duka cita, mungkin keluarga atau pasangan atau orang tua atau orang-orang yang teman atau orang yang kita kasihi meninggal, walaupun ada satu duka cita, rasa kehilangan, tapi di satu sisi kita juga punya pengharapan, karena kita tahu bahwa pada akhirnya nanti mereka akan dibangkitkan, dan kita bisa ketemu lagi sama mereka. Bukan hanya kita bisa ketemu, kita bisa hidup selama-lamanya. Kita bisa hidup kekal, nggak perlu lagi ada namanya penyakit, nggak perlu lagi ada namanya perpisahan ataupun kematian. Ada satu kata satu kata kunci yang bisa kita lihat di ayat ini, dikatakan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Artinya ketika seorang mati, dia itu tidur,
Dan ketika kalau kita tidur kan kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa, jiwa kita nggak bisa kelayapan kemana-mana, kita nggak bisa punya keinginan yang belum, misalnya wah waktu hidup saya belum kesampaian nih ya gitu kan, saya harus ya nggak ada seperti itu gitu. Dan ini kembali lagi mengingatkan kita akan doktrin, istilahnya doktrin kematian lah ya. Ketika seorang mati, dia tidur di dalam debu tanah. Artinya tidak ada roh gentayangan, hal-hal seperti itulah ya yang kita percayai. Dan tidak ada juga oh kalau mati itu langsung naik ke surga atau langsung turun ke neraka gitu. Tidak ada juga seperti itu, karena semuanya akan menunggu ketika Yesus datang, dan di ayat ini sudah jelas sekali. Kita lihat di sini. Pertama, seperti yang ditunjukkan oleh metafora tidur, tidak ada jiwa abadi yang menghuni tubuh manusia. Manusia adalah kesatuan tubuh, pikiran, dan roh yang tidak terpisahkan. Dalam kematian, orang itu tidak ada lagi dan tetap tidak sadar sampai kebangkitan. Lalu yang kedua, ayat ini menunjuk kepada kebangkitan yang akan datang sebagai pembalikan dari apa yang terjadi sebagai konsekuensi dari dosa. Sesungguhnya ungkapan yang diterjemahkan sebagai debu tanah dalam bahasa asli Daniel 12 ayat 2 berbunyi debu tanah. Urutan kata yang tidak biasa ini menunjuk kembali kepada Kejadian 3 ayat 19, satu-satunya bagian Alkitab yang lain di mana kata tanah mendahului kata debu. Ini menyeratkan bahwa pernyataan kematian yang dibuat pada saat kejatuhan Adam akan dibalik dan kematian tidak akan lagi mempengaruhi. Seperti yang telah dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 54, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi kalau di sini kita melihat satu, kayak kita dikasih sedikit pencerahan ending dari dunia ini gitu. Kalau tadi kita sharing tentang ending yang tidak bisa ditebak, ini kita dikasih sedikit lah. Kira-kira ini akan seperti ini loh. Walaupun kalau di ayat 1 tadi, walaupun ada kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi pada bangsa-bangsa, tapi kita akan terluput kalau nama kita ada di kitab kehidupan. Terus walaupun di dunia ini akan ada kematian, penderitaan, kesakitan, dan segala macam, tapi pada akhirnya akan ada kebangkitan. Jadi sebagai umat Tuhan, kita seharusnya menantikan dan tidak perlu takut, nggak perlu khawatir akan yang namanya akhir zaman. Ya. Pendeta mungkin bisa tambahkan, Pendeta. Ya, saya tertarik dengan keterangan Yola masalah doktrin kematian ya. Memang kita sama-sama tahu bahwa doktrin kematian itu, doktrin kehidupan itu adalah debu tanah, tambah nafas hidup, jadilah makhluk hidup. Kematian adalah terpisahnya debu tanah dari nafas kehidupan, mati. Itu prinsip Alkitab. Tapi masih banyak orang yang tidak betul-betul percaya dengan ini. Apa buktinya? Kalau bicara tentang orang mati, bicara kuburan, selalu merasa mereka masih hidup. Jadi pernah sekali waktu saya bikin KKR di satu tempat di India Selatan. Jadi selesai KKR itu banyak orang datang minta didoakan. Lalu saya tanya, apa yang perlu doakan? Umumnya yang mereka doakan adalah, tolong doakan suami saya, om saya, anak saya, ya, keluarganya suka minuman keras, minum. Lalu saya bilang, kenapa kalian doakan? Aduh, supaya jangan sakit lah, supaya jangan cepat mati. Nah, waktu saya bicara doktrin tentang kematian, kalau memang orang mati langsung masuk ke sorga, saya pikir jangan sedih lah kalau suami kita peminum, om kita peminum, berarti dia cepat mati kan? Kalau cepat mati, berarti dia langsung masuk kemana? Ke sorga. Justru harus kita suruh. Saya bilang, lalu kita pun kalau bisa ikut. Saya bisa ketemu di sorga. Akhirnya mereka ketawa kan? Dari situ saja kita bisa melihat bahwa antara yang kita baca dengan yang kita yakini tabrakan gitu loh. Ya kan gitu. Kenapa kita takut pasangan kita lah, orang yang kita cinta itu cepat mati? Itu mengartikan bahwa kita tidak yakin bahwa orang mati itu bisa bangkit. Ya kan itu kita punya kita tidak yakin. Dengan keyakinan kita, orang menganggap orang mati itu langsung masuk surga kan gitu.
hanya kontradiksi apa yang kita yakini, apa yang kita praktekkan dengan apa kehidupan sehari. Nah, ini pelajaran hari Selasa itu adalah satu jaminan, satu clue bagi Daniel. Ya udah, kalaupun kamu mati sekali waktu, kamu akan hidup kok. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah kita takut menghadapi kematian karena kita tidak yakin bahwa akan ada apa? Kehidupan setelah kematian. Ya, memang ada yang Yesus katakan, yang jamin hidup itu adalah yang terpisah dari aku. Walaupun ayat Daniel pasal 12 ayat yang kedua kayak itu berkata semua orang akan bangkit kan. Cuman bangkit untuk apa? Bangkit untuk terima upah atau kematian yang selama-lama seperti Yohanes pasal 5. Sorry, udah kelewatan jauh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, kita masuk di pelajaran hari Rabu. Silahkan Bella. Iya, pelajaran hari Rabu judulnya Kitab yang Dimeteraikan. Di sekolah sahabat kita mungkin ditulisnya kita yang dimeteraikan, tapi yang benar adalah kitab yang dimeteraikan. Dan kitab yang dimeteraikan ini bermula dari Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Jadi di sini Daniel dikatakan melihat suatu penglihatan, dan dikatakan bahwa dia disuruh untuk memeteraikan kitab itu. Dan pada akhir bagian utama kita di Daniel 12 ini, Nabi menerima perintah untuk memeteraikan gulungan kitab sampai kepada akhir zaman. Dalam saat yang sama, malaikat itu juga meramalkan bahwa banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kita bisa baca di Daniel 12. Meskipun beberapa pelajaran kitab Daniel telah menganggap kata-kata ini sebagai prediksi kemajuan ilmiah yang juga dapat dimasukkan dalam artinya, konteksnya tampaknya menunjukkan bahwa menyelidiki mengacu kepada pencarian buku Daniel itu sendiri. Memang ketika kita melihat kembali ke dalam sejarah, kita perhatikan bahwa kitab Daniel tetap menjadi karya sastra yang tidak jelas selama berabad-abad. Kitab ini mungkin telah diketahui dan dipelajari di beberapa tempat, tetapi beberapa ajaran dan nubuatan utamanya tetap misterius. Misalnya, pekabaran nubuatan yang berhubungan dengan pemulihan bait suci surgawi, penghakiman, identitas dan pekerjaan tanduk kecil, bersama dengan kerangka waktu yang berkaitan dengan nubuatan-nubuatan ini masih jauh dari kejelasan. Tadi pendeta juga sempat mengambil ilustrasi bagaimana pendeta di zaman dahulu mereka menganggap bahwa khotbah itu dari penghakiman nanti dari hologram atau ada layar tancap. Tapi sebenarnya memang di sini sudah dijelaskan bahwa semakin bertambahnya zaman, semakin ada hikmat dan kepintaran yang diberikan ini adalah suatu hal yang Tuhan memang sudah berikan bagi umat manusia untuk mempelajari kitab Daniel ini, kitab Daniel dan juga Wahyu ya yang kita tahu bersama. Tapi memang di sini Daniel disuruh untuk memeteraikan gulungan kitab itu. Karena memang kalau tidak memeteraikan, kalau tidak diteguhkan, ini tidak akan menjadi suatu tuntunan untuk umat-umat pada akhir zaman. Dan tentunya kita sebagai umat Advent kita tahu bahwa gereja kita pun berdiri karena nubuatan-nubuatan ini. Jadi memang Tuhan menyuruh untuk kita melihat kepada nubuatan yang telah diberikan dengan hikmat yang sudah Tuhan berikan untuk mempelajari, dan semakin berkembangnya zaman, akhirnya kita mulai mengerti satu persatu. Memang tidak sepenuhnya, tapi seperti Kak Yola tadi bilang bahwa kita akhirnya mendapatkan gambaran akan terjadi seperti ini. Dan kata memeteraikan ini sangat penting karena disinilah suatu penekanan bahwa Tuhan memang menjaga nubuatan ini sampai kepada akhir zaman. Jadi banyak orang yang salah tafsir, banyak orang yang salah memperkirakan apa yang ditulis oleh Daniel ini. Tapi sebenarnya inilah bagaimana Tuhan bekerja untuk membuat ini tidak menjadi
suatu tafsiran yang salah, justru ini menjadi seperti blueprint bagi umat-umatnya. Dan saya mau membaca kutipan dari Ellen White yang ditulis di Alfa dan Omega jilid 8 halaman 373 dan 374. Tetapi sejak reformasi Protestan dan seterusnya, semakin banyak orang mulai mempelajari kitab Daniel. Namun hanya pada akhir zaman buku itu akhirnya dibuka dan isinya lebih terungkap. Seperti yang dicatat oleh Ellen G. White, akan tetapi sejak tahun 1798, buku Daniel telah dibukakan. Pengetahuan akan nubuatan telah dipertambahkan dan banyak yang telah mengabarkan berita penghakiman yang sudah dekat. Tuhan tahu bahwa pekabaran yang dibutuhkan oleh orang yang hidup di akhir zaman ialah kitab Daniel dan Wahyu yang berisi nubuatan, dan jelas sangat mempengaruhi iman dan pengharapan orang-orang yang percaya. Dan tanpa ada nubuatan ini, tidak ada tuntunan bagi umat-umat Tuhan. Dan itulah kenapa kitab ini perlu untuk dimeteraikan. Oke, jadi kita sebagai orang-orang yang sudah mempelajari kitab Daniel sepanjang 3 bulan terakhir ini, kita orang-orang yang privilege ya, orang-orang yang mempunyai satu keuntungan karena kita tahu gitu, nubuatan Daniel ini adalah nubuatan yang sudah terjadi. Kita sudah lihat sejarah dari kerajaan-kerajaan, lalu yang sedang terjadi sekarang, dan yang nanti akan datang. Jadi sayang kalau misalnya kita hanya simpan untuk diri kita sendiri, atau bahkan kita sudah tahu tapi kita mengacuhkan gitu. Kita tidak benar-benar bersiap, kita tidak melihat bahwa ini tanda-tandanya yang di masa lalu itu sudah terjadi dan tepat terjadi seperti yang dinubuatkan. Berarti yang nanti akan datang akan tepat juga seperti yang dinubuatkan. Silakan Pendeta. Jadi bahasa sederhananya begini. Contoh, saya kan sudah berkeluarga, ada istri, ada anak sudah umur 20. Lalu cerita sama Norman, sama Bella, sama Yola tentang bagaimana senang, suka dukanya punya anak. Kalian kan paling, oh iya kan. Bertanya, ngerti nggak? Masih di awang-awang. Akhirnya, udahlah, nanti kalian pasti ngerti kalau udah ngalamin. Ingat Daniel berapa kali sakit gara-gara dia melihat penglihatan ya. Kenapa? Daniel nggak ngerti, Tuhan nggak ngerti. Ya sudahlah. Jadi akhir cerita itu, ya udahlah nanti kamu akan mengerti. Kamu ini bukan berarti dia, karena dia kan mati. Kamu itu adalah kita yang apa? Yang membaca. Nanti orang-orang akan apa? Akan mengerti. Tapi Daniel dikasih sedikit saja clue. Di akhirnya itu bahwa kita akan apa? Kita akan menang. Sehingga Daniel menjadi apa? Tenang. Tapi nanti penglihatan yang Daniel lihat itu adalah sebagai blueprint yang seperti Bella katakan, kalau istilah saya adalah GPS. GPS itu kan General Position System. Saya pernah sampaikan itu. Sekarang yang Google lagi buat VPS, Visual Position System. Tapi Daniel dan Wahyu itu adalah GPS, God Prophetic System. Jadi Tuhan punya sistem untuk apa? Nubuatan. Dan itu dimengerti oleh Daniel, walaupun sedikit. Dan itu dihususkan untuk kita yang hidup di akhir zaman. Dan itu tentu harus dipelajari orang-orang apa? Di akhir zaman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan katakan meteraikanlah. Artinya otoritas Tuhan yang memeteraikan itu. Dan Tuhan juga yang berhak untuk membuka. Seperti di buku Wahyu. Ya, anak domba itulah yang membuka apa? Meterai itu. Meterai 1 sampai apa? Yang ke-7. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Kamis, silakan Norman. Pelajaran hari Kamis ini kita diminta untuk membaca sisanya, yaitu dari Daniel 12 ayat 5 sampai 13. Nah, dari ayat 5 sampai 13 ini kita bisa mendapatkan ada 3 kerangka nubuatan yang diberikan. Yang pertama adalah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Daniel 12 ayat yang ke-6. Yaitu bilakah hal-hal ajaib ini akan berakhir. Nah, hal-hal ajaib ini mengacu kepada penglihatan Daniel di Daniel 11. Di mana kita tahu bahwa Daniel 11 itu merupakan penjabaran dari Daniel 7 dan
ke-8. Nah, itu kalau disesuaikan dengan timeline sekarang, itu bisa dihitung dari tahun 538 sampai 1798 Masehi, di mana selama 1260 tahun supremasi kepausan pada saat itu. Dan sisanya, 2 periode waktu sisanya adalah 1290 dan 1335 hari. Itu menjawab sebuah pertanyaan, apakah akhir dari segala ini? Yang uniknya adalah sisa kedua ini selalu dibuka dengan sebuah kata korban sehari-hari, di mana korban sehari-hari ini mengacu pada perantaraan antara manusia dengan Allah, yang berarti mengacu kepada kematian Kristus di kayu salib. Di sekolah sahabat kita mencatat bahwa ini perantaran dari antar kita kepada Allah, korban sehari-hari ini, itu tergantikan oleh sebuah sistem ibadah palsu. Nah, kalau dirunut lagi secara timeline, bahwa ini terjadi pada tahun 508 Masehi, di mana ketika raja dari France, yaitu Raja Clovis, dia masuk ke dalam sebuah iman yang baru, yaitu iman, kalau di sekolah sahabat kita ditulis iman Katolik. Dan peristiwa ini penting karena pada akhir ini menjadi pemersatu dari antara gereja dan negara. Ini bermula karenanya 1290 hari berakhir pada 1798 ketika Paus ditangkap di bawah otoritas Kaisar Prancis Napoleon, dan 1335 hari periode nubuatan terakhir yang disebut dalam Daniel berakhir pada 1843. Ini adalah masa pergerakan Miller dan studi baru tentang nubuatan Alkitab. Itu adalah waktu penantian dan harapan akan kedatangan Yesus yang segera. Jadi kalau yang aku ambil ya dari hari Kamis ini, bahwa walaupun ada masa-masa sulit sekalipun, Allah itu tetap memimpin di sana, tetap ada di sana, dan bahkan membuat sebuah jalan keluar walaupun pada awalnya berat. Dan jadi pertanyaannya nih pendeta, maaf ya pendeta nanya lagi. Ini kan ketika kitab Daniel ini kan ada umat Tuhan tuh dianiaya, lalu setelah umat Tuhan dilepaskan, dan kita tahu kan kalau orang sedang dianiaya itu maksudnya istilahnya kayak di kantor, kayak lagi gabut gitu kan, itu pasti waktunya kayak kapan pulang gitu ya, kapan pulang kan, seperti terasa lama waktunya. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa bisa tetap setia gitu, walaupun di masa penganiayaan yang begitu terasa lama itu sangat menyakitkan bagi kita. Gitu. Bukan tips sih, tapi ya bagaimana supaya bisa setia gitu pendeta. Oke. Kalau ilustrasi Norman tadi di kantor nggak boot, pertanyaan pertama untuk menanggapi pertanyaan Norman ada beberapa pertanyaan. Pulang kantornya jam berapa? Pulang normal jam 5. Jam 5. Nggak bootnya pas jam berapa? 3. Itu jam 2 ya, jam 2, jam 3. Pertama, kita harus yakinkan bahwa jam 5 kita pasti akan pulang. Kan gitu. Lalu yang kedua, kita bisa mencari aktivitas yang lain untuk mengisi waktu-waktu yang nggak boot itu. Oke. Apa aplikasinya dengan pelajaran kita ini? Jam pulang kita kan Yesus pasti datang kan? Ya. Walaupun exactly timingnya itu nggak dikasih tahu, tapi indikasinya dikasih tahu. Ini kan begitu. Nah, sebetulnya untuk apa sih kita bilanglah Matius 28 ayat 19 dan 20 kan, pergilah ini, itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita atau kepentingan orang lain? Kepentingan kita. Kalau saya bisa jawab, itu adalah kepentingan kita. Kenapa? Kalaupun kita tidak pergi memberitakan tentang kebaikan Yesus kepada orang-orang di luar sana yang belum kenal, kan Tuhan punya cara yang lain. Kan ada banyak cara kan, bahkan Alkitab mencatat kalau kamu nggak pergi, batu-batu bisa ngomong. Jadi pertanyaan perlu kita ingat adalah sekarang nih masa-masa gabut nih, nggak butuh nih masa sekarang nih, istilah Norman ya. Lalu kita tahu bahwa pasti akan ada akhirnya, walaupun exactly timingnya nggak tahu kita kan, tapi indikasinya dikasih tahu. Nah, apa yang kita buat sih? Yang kita buat adalah, yuk mari kita exercise. Banyak yang kita exercise-kan, exercise untuk kedewasaan diri kita, exercise untuk menghangatkan iman kita, exercise untuk mempersiapkan kehidupan kita di kerajaan sorga. Banyak yang kita bisa lakukan. Ya, kalau di kantor mungkin
Waktu nggak boot, exercise untuk nambah knowledge lah, browsing di Google kan gitu. Lalu menambah knowledge, mana tahu Yola bertanya tentang judul film kan, cari-cari film. Poin saya adalah mari kita buat kegiatan di masa-masa nggak butuh ini. Nah, secara rohani adalah Tuhan kan kasih kita, Yesus lah ya perintah agung itu. Ayo bikin kegiatanmu adalah ini. Sederhananya belajar untuk diri sendiri, mengabarkan Injil juga. Sebetulnya awalnya itu adalah utamanya itu adalah untuk exercise diri kita diri kita sendiri. Ingat pelajaran kita waktu orang yang paling hina ini, ingat kan? Bahwa sebetulnya indikasi orang dewasa itu dia tanpa disuruh berbagi kan? Ya. Dan membuat orang dewasa ya belajar berbagi. Tuhan yang saya pernah kasih tahu ilustrasinya waktu itu, sering orang tua khususnya ibu membuat anak-anak bingung. Waktu kecil anaknya, kasih temanmu satu gitu kan. Setelah dia dewasa, tambah remaja, dia ngasih sama temennya, mamanya marah. Kenapa kamu kasih, jadi habis bagianmu ya? Ya kan, hanya exercise dengan kita berbagi, mempersiapkan kita untuk masuk ke jenjang masa remaja kita semakin naik ke atas. Nah, itu yang bisa saya tanggapi. Buat orang sibuk, waktu itu selalu kurang ya, Pendeta ya. Benar. Tapi buat orang yang nggak ngapa-ngapain, penantian itu begitulah, Mas. Begitulah. Makanya bikin kegiatan. Oke. Penantian. Jangan mana-mana, kita lanjutkan bagian terakhir kita setelah yang satu ini. Kita masuk di bagian terakhir hari Jumat, silakan Pendeta. Baik, di pelajaran hari Kamis ini kan ada 3 angka tuh, bukan 3 angka, ada beberapa angka yang kita kenal 1260 dengan 1335 kan gitu. Itu penggenapannya itu tidak di luar dari 2013 petang dan pagi, tidak lewat dari 1844. Tadi Norman sudah singgung 1290 itu 508 sampai 1843 kan gitu. Itulah kita perlu tahu ini, tapi bukan ini poin utamanya. Kita sering habiskan energi untuk menghafal ini. Poinnya adalah ada satu masa penantian yang itu akan happy ending. Kan gitu. Saya tidak tahu teman-teman, kalau saya nonton film, baca buku, paling asik itu baca kesimpulannya, sekapur sirinya, kesimpulannya. Lalu apa sih istilahnya kalau film itu? Sinopsisnya atau apa itu? Oh gini alur ceritanya, Jadi begitu kita lihat, saya langsung berpikir, nanti akan masuk ke step ini, berarti udah tinggal sedikit lagi kan gitu. Sama juga dengan orang pacaran, tenanglah dek, walaupun kita berjauhan, pasti aku akan menjemput kamu. Kan sudah ada sinopsisnya kan. Jadi begitu masuk ke step ini. Jadi pertanyaan bagi ceweknya adalah, kapan kamu jemput aku kan gitu. Kan itu pertanyaannya kan, tenang aja deh, aku akan jemput. Iya, kapan? Kalau dibilang aku tidak bisa pastikan, ya udah bang, kalau enggak ya ngapain menunggu yang tidak pasti kan gitu kan, Bella kan, Yola kan. Tapi ya oke, aku datang tanggal sekian. Poin saya adalah ada satu penantian yang akan happy ending. Bukan hanya untuk Daniel, tapi untuk apa? Untuk semua umat Tuhan. Sebelum saya bacakan kesimpulan daripada hari Jumat ini, saya ingin memberikan sedikit saja tambahan. Di pelajaran sekolah abad 2016 itu ada 3 hal yang penting itu: mengerti, merasa, dan mempraktikkan. Sekarang nggak ada. Saya ingin kita merasakan bagaimana perasaan Daniel pada saat itu. Pada waktu dia melihat perkakas-perkakas Ka'bah itu digunakan oleh Belshazzar dengan tujuan yang berbeda. Saya ilustrasi gini, Yola suka main piano di gereja. Adanya di gereja ada keyboard, ada piano yang biasa digunakan untuk kegiatan rohani. Tiba-tiba dipinjam orang, atau diambil orang lah, dirampok orang. Digunakan untuk acara malam mingguan, keyboard tunggal. Gimana perasaan Yola? Kan gitu kan, gimana? Dan juga berbeda, Daniel pun begitu. Dia melihat bagaimana sesuatu yang digunakan awalnya untuk kemuliaan Tuhannya, digunakan untuk kegiatan yang apa? Yang lain. Itulah kerinduan daripada siapa? Daniel. Tuhan, kalau bisa cepatlah selesai ini. Pertanyaan pentingnya adalah, seberapa rindukah kita agar
masalah ini selesai. Karena saya bincang sama teman kan ada, kamu nggak ketemu pacar kamu nanti di satu tempat? Enggak pendeta, aku nggak pengen berpisah kembali. Loh, jadi saya biarlah biasa dengan seperti itu. Lalu saya berpikir, apakah dia sudah tentram dengan berjauh-jauhan? Itu bahaya loh sebenarnya. Kalau tentram berjauh-jauhan berarti dia tidak ingin ketemu. Aplikasi rohaninya adalah kita sering menciptakan diri kita aman di tempat perantauan ini gitu loh. Sehingga begitu ada kabar, oh dia sudah mau datang, tunggu dulu lah, lagi nyaman nih gitu. Seharusnya, ada kesempatan ketemu ya dimanfaatkan lah. Ya dalam doa-doa kita kan bertemu dengan Yesus kita kan, kekasih kita itu pengantin pria dan pengantin wanita. Jadi penantian akan terasa lama kalau tidak kegiatan, tapi penantian itu akan terasa singkat kalau kita mau punya kegiatan, apalagi sekali-sekali ketemu di satu tempat yang tidak pernah kita bayangkan kan. Oke, kesimpulan. Ini ilustrasi rohani tadi, itu bukan menyinggung siapa-siapa. Ya. Kesimpulan di Sabat Jumat di Alenia yang terakhir itu. Rasul Paulus mengamarkan gereja agar jangan mencari kedatangan Yesus pada zamannya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, dan harus binasa. Kita tidak bisa melihat kedatangan Yesus sebelum kemurtadan besar dan pemerintahan yang lama manusia durhaka, manusia durhaka, yang juga dijuluki rahasia kejahatan, si manusia jahanam, dan dengan kata lain, Paulus kata, Yesus datang bukan zaman kita, nanti. Intinya adalah dia akan datang gitu loh. Kejahatan manusia jahat itu indikasi bukan buat mereka saja, tapi buat buat kita. Karena manusia jahanam itu sudah ada sejak dulu. Dan menjelang kedatangannya itu semakin semakin hebat kejahatannya. Baik. Menantikan kedatangannya yang tidak lama lagi. Terima kasih Pak Pendeta, Norman dan Wela sudah berdiskusi bersama. Kitab Daniel berakhir bahagia. Walaupun Daniel tidak dapat melihat kesudahannya, tetapi Daniel yakin bahwa nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan kepada dia adalah pasti dan akan terjadi. Marilah kita isi waktu penantian kita dengan mengabarkan kabar baik ini, sehingga kita dapat menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Dan jika Anda rindu untuk belajar lebih dalam lagi mengenai kitab Daniel, Anda dapat menghubungi kami di nomor dan sosial media Hope Channel Indonesia. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Fortin Sagala.
siapakah yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita pada Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul. Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita puji namanya atas segala kasih dan kemurahannya. Kita memuji namanya atas kesehatan yang Dia masih percayakan kepada kita. Kita puji namanya oleh karena Dia masih memberikan waktu kepada kita untuk boleh berkumpul bersama dengan keluarga kita. Mungkin kita jarang-jarang punya waktu seperti saat ini. Maka hal yang jarang-jarang ini ketika terjadi, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Tidak hanya untuk itu, kita juga perlu bersyukur kepada Tuhan oleh karena pimpinan, penyertaan yang Dia masih berikan kepada kita. Kita bersyukur juga kepada Tuhan karena dalam kondisi kita saat ini, kita masih menjadi pendengar-pendengar saja. Bukan menjadi orang yang didengarkan dalam hal ini. Bahwa kita sementara sakit dan lain sebagainya. Maka yang saya mau katakan adalah pada saat yang istimewa ini. Ada banyak hal, alasan yang kita miliki untuk kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kadang kondisi kita, keadaan kita pada saat ini membuat kita merasa resah dan gelisah. Meskipun kondisi kita pada saat ini sedikit mengganggu pemikiran kita. Tapi saya mau mengajak kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena orang-orang yang berbahagia di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur, menaikkan puji hormat bagi nama Tuhan. Apapun yang mereka sementara alami pada kesempatan ini. Saya mau membacakan satu nats firman Tuhan yang akan menjadi pendahulu di dalam renungan kita pada kesempatan ini. Firman Tuhan yang saya akan bacakan dan bila mana Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan boleh membuka Alkitabnya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-42, 43 dan 44. 3 ayat ini adalah menjadi ayat dasar renungan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya bacakan firman Tuhan dalam Lukas pasal 19 ayat 42 sampai 44. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ayat 43. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ayatnya yang terakhir. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita perlu pimpinan dan tuntunan Roh Kudus untuk memahami 3 ayat ini. Apa yang dimaksudkannya dan apa aplikasinya bagi diri saudara dan saya. Saudara-saudari boleh mengikuti cerita yang akan saya sampaikan ini. Ini adalah bagian dari cerita Injil Lukas pasal 19 ayat 42 sampai 44. Pada waktu Yesus mengucapkan kalimat itu, Dia berada di salah satu bukit
salah satu bukit favorit Yesus ketika dia berada di atas muka bumi ini. Itu adalah puncak Bukit Zaitun. Di atas puncak Bukit Zaitun itu, Yesus melihat jauh ke bawah. Yesus melihat ke arah kota Yerusalem, kota yang penuh dengan kemuliaan itu. Yesus melihat lembah-lembah yang begitu indah. Dia pun juga melihat banyak taman-taman dan kebun anggur di lereng-lereng yang hijau, di tengah-tengah perbukitan yang hijau. Yesus melihat bersusun istana-istana yang menjadi kebanggaan bagi orang-orang Israel pada masa itu. Di atas puncak Bukit Zaitun itu, Yesus melihat kota yang begitu gemerlap, kota yang begitu mengagumkan, menjadi kebanggaan bagi orang-orang Israel pada masa itu. Begitu indahnya, Yesus melihat istana-istana didirikan dengan megahnya. Dia melihat benteng-benteng pertahanan yang berdiri dengan kokohnya. Seolah-olah dari penampilan yang dilihat oleh Yesus itu, seolah-olah kota itu mengatakan kepada orang yang melihatnya, inilah aku kota Yerusalem, kota yang hebat. Aku seperti duduk di dalam sebuah istana. Aku seperti ratu. Dan aku tidak akan pernah mengalami kesusahan. Dari tampilan luar yang kelihatan, yang dilihat jelas oleh Yesus dari atas puncak Bukit Zaitun itu, kota itu seolah-olah menyatakan kepada setiap mata yang melihat, inilah saya, Yerusalem, kota yang mulia itu, kota yang hebat itu, kota yang menjadi kebanggaan bagi orang-orang Israel pada masa itu. Tidak hanya itu, saudara-saudari. Ketika Yesus melihat jauh ke depan kemegahan kota Yerusalem, tembok-temboknya yang berdiri dengan kokohnya, seolah-olah kota itu tidak akan pernah bisa diserang oleh orang lain. Tidak hanya itu, Yesus pun juga mengarahkan matanya kepada satu tempat, di mana tempat itulah yang dia telah nubuatkan dari ayat yang kita telah baca tadi. Itu adalah bait suci. Bait suci itu berdiri dengan megahnya di tengah-tengah kota Yerusalem yang begitu kokoh. Ketika matahari di ufuk barat sudah mulai tenggelam, maka sang surya itu mulai menyinari tembok pualam putih dari kota itu. Dia menyinari pintu gerbang kota itu. Dan kelihatanlah Ka'bah itu, bait suci itu berkilau-kilauan, menunjukkan kemegahannya, menunjukkan keindahannya. Oleh karena pancaran sinar matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. Begitu megahnya pemandangan itu. Begitu indahnya pemandangan kota Yerusalem itu. Begitu megahnya bait suci yang berdiri dengan kokohnya di antara tembok-tembok kota Yerusalem itu. Bait suci yang berdiri dengan keelokan yang sempurna menjadi kebanggaan bagi orang-orang Israel. Tapi entah mengapa, tiba-tiba ketika Yesus masih sementara mengarahkan pandangannya ke kota itu, tiba-tiba ada linangan air mata di atas pipinya. Tiba-tiba dengan cara yang misterius, Yesus menangis. Dia menangisi kota itu. Dia menangisi bait suci itu.
Dengan begitu sedihnya. Murid-muridnya bingung. Bagaimana ini Yesus ini? Tadi dia sementara mengagumi besarnya, megahnya kota Yerusalem. Baru saja dia mengamat-amati keindahan dari bait suci yang dibangun oleh Salomo. Kok tiba-tiba nangis? Ini ada apa ini? Kita juga kalau ada sementara bersama-sama dengan seseorang, kita lagi ngobrol-ngobrol, lalu tiba-tiba teman kita nangis, ya kita juga rasa, ada apa? Jangan-jangan omongan saya ada yang salah, menyinggung hati atau perasaan gitu ya. Murid-murid itu merasa, aduh bagaimana ini? Apa ada yang salah dari kita gitu. Sehingga Yesus menangis. Tapi Yesus menangis bukan karena murid-muridnya. Dia sementara menangisi apa yang dia lihat dari kejauhan. Dia menangisi kota Yerusalem dan juga bait suci yang ada di dalamnya. Yesus menangis bukan karena murid-muridnya menyakiti hatinya. Tapi Yesus menangis oleh karena dia melihat di dalam kuasanya sebagai anak Allah satu penglihatan yang sangat menyedihkan bahwa suatu ketika kota itu akan dirubuhkan. Tembok-tembok yang berdiri dengan megahnya, dia mengatakan tidak satu batu pun akan bertindih di atas batu yang lainnya. Dia melihat di dalam kemuliaannya, dia melihat di dalam kemahatauannya, dia melihat jauh kepada masa depan dari kota Yerusalem. Dia melihat bahwa kota yang megah ini dengan bait suci yang menjadi kebanggaan orang Israel pada masa itu, akan tiba saatnya kota itu akan dihancurkan dan akan banyak umat-umat Tuhan mati binasa. Oleh karena mereka tidak mendengarkan akan amaran yang disampaikan oleh Yesus. Oleh karena mereka tidak mendengarkan amaran yang telah disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Yesus melihat kehancuran kota itu di dalam kemahatauannya. Di dalam kemahatauan Allah, Yesus melihat kota itu hancur berkeping-keping. Termasuk bait suci yang menjadi kebanggaan dari bangsa itu. Hancur luluh berantakan. Dan yang paling menyedihkan hati Tuhan adalah ada banyak umat-umat manusia yang mana untuk mereka juga Yesus telah datang dan mati. Mereka binasa di dalam dosa-dosa mereka. Yesus melihat kehancuran kota itu. Tetapi hambanya yang setia mengatakan, Ellen G. White dalam buku Kemenangan Akhir. Yesus melihat kehancuran kota itu, tetapi seandainya bangsa itu mengindahkan, tetapi seandainya bangsa itu mendengarkan, tetapi seandainya bangsa itu mengikuti amaran yang telah disampaikan oleh Yesus, maka mereka akan tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan dan kota itu pun akan tetap berdiri dengan kokohnya. Tapi dalam pandangan nubuatan yang dilihat oleh Yesus, kota itu hancur berantakan. Kurang lebih 3 tahun dalam pelayanan Yesus sebagai seorang yang dewasa, dia melakukan banyak pelayanan di antara bangsa-bangsanya. Banyak perkara-perkara mujizat yang terjadi. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan mata orang yang buta, orang yang bisu bisa berkata-kata, orang yang tuli bisa mendengar. Yesus mentahirkan orang yang kusta. Bahkan Yesus membangkitkan orang mati dan mengusir roh-roh jahat dari banyak orang dalam pelayanannya selama dia berada di atas muka bumi ini. Semua pelayanan yang diberikan oleh Yesus, semua pelayanan yang disampaikan oleh Yesus, semua hal keajaiban yang telah dilakukan oleh Yesus tidak membuat bangsa itu tahu bahwa dia adalah utusan Allah.
dengan semua hal, semua perkara yang telah dilakukan, kesembuhan, mukjizat, kebangkitan, pentahiran orang kusta. Orang-orang Israel tidak menganggap itu sebagai satu tanda bagi Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Justru mereka menganggap, wah ini bahaya ini Yesus ini. Sepertinya dia ini akan mengambil alih masa kita. Selama ini pemimpin-pemimpin agama memiliki masa yang cukup besar. Sehingga ketika Yesus hadir dan ada banyak orang yang mengikuti dia hari lepas hari, mereka merasa terancam oleh karena mereka merasa kalau Yesus terus akan ada, maka mereka akan kekurangan masa. Tentunya mereka akan kekurangan penghasilan. Sehingga apa yang dilakukan Yesus, mereka anggap perbuatan yang berasal daripada si jahat. Mereka merencanakan strategi untuk menangkap Yesus. Dan betul, mereka melakukannya tidak hanya menangkap, tapi juga menyalibkan Yesus. Hingga puncaknya, Kristus digantung di kayu salib di atas bukit Golgota. Maka itu adalah saat di mana berakhirnya kesempatan bagi bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Di atas puncak bukit Zaitun itu, di atas puncak bukit Zaitun itu, yang nanti kemudian beberapa tahun kemudian Jenderal Titus berdiri di sana dan melihat kota Yerusalem itu dan juga bait suci dengan segala kemegahannya. Di tempat yang sama Yesus telah mendengar. Yesus telah mendengar bahwa ada derap langkah para prajurit yang akan datang ke Yerusalem untuk merobohkan tembok-tembok itu. Di atas bukit Zaitun itu, di tempat yang kemudian Jenderal Titus berdiri dan seluruh pasukannya, Yesus melihat dinding Yerusalem dikelilingi pasukan asing. Di tempat itu, di puncak bukit Zaitun itu, dia mendengar derap langkah para prajurit yang siap untuk berperang menyerang kota Yerusalem. Di puncak bukit Zaitun itu, Yesus pun mendengar suara ratap tangis para ibu dan anak-anak oleh karena mereka kelaparan karena terkepung oleh tentara-tentara asing. Dan di atas puncak bukit Zaitun itu, Yesus pun melihat rumahnya yang indah itu, bait suci itu, habis dibakar rata dengan tanah. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus melihat di dalam kemahatauannya jauh ke depan bahwa kota itu suatu saat akan dibinasakan. Itu sebabnya Yesus memberikan amaran kepada umat-umatnya. Dia datang dekat kepada orang-orang Israel pada masa itu untuk memberitahukan ini loh yang akan terjadi terhadap kita. Ini loh yang akan terjadi kepada kotamu. Ini loh yang akan terjadi kepada bait sucimu. 3 tahun lamanya Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka untuk menyatakan ini loh saya anak Allah. Saya diutus untuk tinggal hadir bersama-sama dengan engkau. Tapi mereka menganggap kehadiran Yesus sebagai satu bentuk ancaman bagi ketenaran orang-orang Yahudi. Kehadiran Yesus dianggap sebagai satu ancaman bahwa pemimpin-pemimpin agama akan kehilangan pamornya, akan kehilangan masanya, akan kehilangan mata pencaharian. Bukannya belajar kepada Yesus, malah mereka menangkap Yesus, memusuhi Yesus, membenci Yesus,
bahkan menghantarkan Yesus hingga tiba di bukit Golgota untuk dihukum mati. Yesus dapat melihat kepada sepanjang masa. Dia telah melihat melalui kuasanya sebagai Allah bagaimana kehancuran kota Yerusalem dan bagaimana kehancuran bait suci yang megah itu. Juru selamat telah mengamarkan para pengikutnya. Jadi apabila kamu telah melihat pembinasa keji mendirikan tiang-tiangnya di tanah suci, maka itu adalah tanda amaran bahwa mereka harus melarikan diri, baik yang ada di Yudea maupun yang ada di Yerusalem. Yesus telah mengamarkan, bila mana kamu telah melihat pembinasa-pembinasa keji, bila mana kamu telah melihat ada orang-orang yang mendirikan tiang-tiang berhalanya di tanah suci Yerusalem itu tandanya, itu pertanda bahwa kamu harus segera melarikan diri. Baik kamu yang tinggal di Yudea ataupun kamu yang tinggal di Yerusalem. Tanda-tanda dan keajaiban bermunculan mendahului kebinasan itu. Tidak ada kebinasan yang datang tanpa pemberitahuan. Husuk-husuk tiba-tiba jadi. Selalu ada tanda-tanda yang terjadi. Dan Yesus memberikan tanda-tanda itu kepada orang-orang Israel. Tanda-tanda bahwa kota itu akan dibinasakan. Bila mana tanda itu tiba dan tanda itu terjadi, hendaklah setiap orang bersiap-siap untuk melarikan diri. Orang yang sementara di ladang jangan lagi pulang ke rumah untuk mengambil pakaian. Langsung pergi. Orang yang berada di atas soto rumah jangan lagi turun untuk mengambil pakaian. Langsung pergi. Sebegitu pentingnya kita melihat tanda-tanda yang terjadi di dalam kehidupan kita untuk menghindari kita dari kebinasaan dosa. Hal itulah yang telah Yesus lakukan kepada orang-orang Israel pada masa dahulu kala. Sebegitu pentingnya sehingga Yesus menangisi kota itu. Dia datang dekat tinggal bersama dengan mereka. Tapi mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa Yesus itu sesungguhnya. Bukannya belajar dan mengamati. Justru mereka menganggap Yesus itu adalah musuh mereka. Orang-orang Yahudi telah menempa sendiri belenggu atas kakinya. Mereka tidak bisa kemana-mana oleh karena mereka telah mengabaikan amaran yang telah diberikan oleh Yesus. Mereka tidak bisa melakukan pergerakan yang bebas oleh karena mereka telah dikepung oleh tentara-tentara Romawi di bawah pemerintahan, di bawah komando Jenderal Titus pada masa itu. Mereka tidak bisa lari kemana-mana karena mereka mengabaikan amaran yang telah diberikan oleh Yesus. Tanda-tandanya telah diberikan, amaran itu telah diberikan, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Di dalam buku Hambanya yang Setia, buku Kemenangan Akhir, pasalnya yang pertama dikatakan, dalam peristiwa itu tidak seorang pun orang Kristen yang binasa dalam pembinasan itu. Kenapa? Karena setiap orang Kristen ketika mereka melihat tanda-tanda itu terjadi, mereka segera meninggalkan tempat mereka, pergi bersembunyi, pergi mengungsi. Sehingga Hambanya yang Setia mencatat tidak seorang pun Kristen yang binasa ketika Yerusalem itu dihancurkan. Kenapa? Karena mereka melihat, mereka mendengarkan amaran itu dan mereka melakukannya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang ada pada masa itu. Mereka bertahan di kota Yerusalem, kota kebanggaan mereka. Mereka bertahan di bait suci, satu bangunan rumah Allah yang mereka sangat bangga-banggakan. Akhirnya, ketika Jenderal Titus bersama dengan pasukannya datang menyerang kota itu dihancurkan. Sejarah mencatat jutaan jiwa terbunuh pada saat itu. Tentara-tentara Romawi harus melompati para mayat untuk pergi ke depan dan membunuh orang lain. Begitu kejinya
pembunuhan itu, begitu seramnya pembinasaan itu, hanya karena tidak mau mendengarkan amaran dari Tuhan. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Yerusalem hancur bersama dengan bangunan kebanggaan mereka, yakni Ka'bah yang indah itu. Begitu gelapnya sejarah tersebut. Begitu gelapnya sejarah itu. Tetapi hamba Tuhan yang setia mengatakan bahwa lebih gelap lagi akan dinyatakan dalam nubuatan masa yang akan datang. Segelap-gelapnya pembinasaan kota Yerusalem dan bait suci itu, pena inspirasi mengatakan, maka akan lebih gelap lagi dinyatakan dalam nubuatan masa yang akan datang. Masa kita ini, siapkah kita akan hal itu? Ellen G. White mengatakan dunia ini tidak lebih siap dalam menerima pekabaran zaman ini daripada orang Yahudi menerima amaran juru selamat mengenai Yerusalem. Kita tidak lebih siap dari mereka pada masa dahulu kala. Ini amaran Bapak Ibu. Ini amaran bagi kita. Maka pada masa-masa ini, marilah kita membaca firman Tuhan. Marilah kita menggali firman Tuhan. Membaca buku Roh Nubuat. Membangun hubungan yang selalu dekat kepada Tuhan. Karena amaran telah diberikan. Jangan sampai kita binasa karena kita tidak mau. Karena kita mengabaikan amaran yang telah diberikan oleh Tuhan. Lihat tanda-tanda yang terjadi di sekeliling kita. Lihat kondisi kehidupan kita pada saat ini. Ini adalah bagian dari amaran itu. Maka hal yang harus kita lakukan adalah mari kita bersiap-siap untuk bersegera menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Saudara-saudariku, sesungguhnya Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Bukan berarti karena dalam wabah penyakit pada saat ini Yesus meninggalkan kita, tidak. Wahyu pasal yang pertama mengatakan, Wahyu pasal pertama mengatakan ayatnya, Wahyu 2, ayatnya yang pertama, bahwa dia, firman itu, dia berjalan di antara ketujuh kaki dian. Artinya 7 kaki dian itu adalah 7 jemaat yang menggambarkan jemaat dari sejak Efesus hingga jemaat kita di akhir zaman ini, yaitu Laodikia. Dia, firman itu, berjalan di antara ketujuh kaki dian. Artinya dari setiap masa ke masa Yesus berada di antara kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang melihat Yesus ada di sana tapi dia tidak tahu siapa dia sesungguhnya. Maka saya mengundang kita, saya meminta kita untuk membuka mata iman kita, mata rohani kita selebar-lebarnya. Ketahuilah bahwa Yesus itu ada di antara kita. Dia ada bersama dengan kita. Lihatlah tanda-tanda dan amaran-amaran yang telah diberikannya. Lihatlah kondisi-kondisi kita pada saat ini. Jadikanlah itu menjadi satu pertanda bahwa kita harus lebih segera, harus lebih siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Jangan ragu, jangan khawatir. Cukup mendengar, cukup memahami dan lakukan. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah dia yang mendengar, membaca dan melakukannya. Tentunya kita akan siap untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Mari kita sejenak tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk jaminan berkat-Mu yang menyatakan bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Ajar kami Tuhan, tolong kami untuk mengerti, melihat kehidupan kami, tanda-tanda dan amaran-amaran yang Kau telah berikan kepada kami, agar kami tidak binasa di dalam ketidakpercayaan kami, namun kami bisa menyelamatkan diri kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Mu menjadi kekuatan kami. Ampuni kami dari segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
this heart adore you. Hope of a life spent with you. Yeah, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my kind. You're altogether worthy, altogether lovely, altogether wonderful to me. Demikianlah rangkaian ibadah kita sepanjang Sabat ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan baik dari sekolah Sabat maupun khotbah bisa menguatkan kita dan mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih, selamat Sabat, Tuhan memberkati.